Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia menjadi 10 besar negara dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Bank Dunia telah merilis laporan internasional Debt Statistic atau IDS 2021 atau statistik utang internasional. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Dikutip dari laporan Bank Dunia pada hari Selasa 13 Oktober, Indonesia menempati posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Posisi pertama ditempati Cina, lalu kedua Brazil, dan ketiga India, keempat Rusia, posisi kelima Meksiko, keenam Turki, ke-8 Argentina, ke-9 Afrika Selatan, dan terakhir Thailand. Posisi utang luar negeri yang dicatat Bank Dunia dalam IDS 2021 itu ialah sampai tahun 2019. Dalam catatan Bank Dunia, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 mencapai 402,08 miliar US dollar atau sekitar 5.940 triliun rupiah dengan kurs 14.775 rupiah. Angka tersebut naik tipis 5,9% dari posisi utang luar negeri di tahun 2018, yakni sebesar 379,58 miliar US dollar. Atau sekitar 5.608 triliun rupiah dengan nominal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sama. Namun apabila dibandingkan posisi utang luar negeri Indonesia tahun 2019 dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yakni tahun 2009, ada peningkatan hingga 124%, yaitu sebesar 179,40 miliar US dollar atau sekitar 2.605 triliun rupiah. Bank Dunia mencatat rasio utang luar negeri Indonesia tahun 2019 terhadap ekspor ialah 194%. Sementara rasio utang terhadap gross national income atau pendapatan nasional bruto sebesar 37%. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap pendapatan nasional bruto dari tahun ke tahun memang berada di sekitaran level tersebut, yakni tahun 2009 34%, 2015 37%, 2016 35%, 2017 36%, dan 2018 37%. Dari total tersebut, utang luar negeri Indonesia tahun 2019 lebih didominasi oleh utang jangka panjang, yakni mencapai 354,54 miliar US dollar atau sekitar 5.238 triliun rupiah. Sementara utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar 44,79 miliar US dollar atau sekitar 661 triliun rupiah. Dilihat dari kategori kreditnya, utang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta, yakni sebesar 181,25 miliar US dollar atau sekitar 2.678 triliun rupiah. Sementara dari penerbitan surat utang sebesar 173,22 miliar US dollar atau sekitar 2.559 triliun rupiah. Secara keseluruhan, Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari negara-negara tersebut kecuali Cina mencapai 3,6 triliun US dollar atau sekitar 53.184 triliun rupiah atau naik 4,6% dibandingkan di tahun 2018. Akumulasi utang negara-negara tersebut di luar Cina menyumbang hampir 60% dari total utang luar negeri seluruh negara berpenghasilan rendah menengah kecuali Cina. Sementara utang luar negeri Cina menyumbang 26% dari total utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah menengah. Daftar 10 negara berpendapatan rendah menengah dengan utang terbesar yaitu Cina 2,1 triliun US dollar, Brazil 569,39 miliar US dollar, India 560,03 miliar US dollar, Rusia 490,72 miliar US dollar, Meksiko 469,72 miliar US dollar, Turki 440,78 miliar US dollar, Indonesia 402,08 miliar US dollar,
Argentina 279,30 US dollar, Afrika Selatan 188,10 miliar US dollar, dan Thailand 180,23 miliar US dollar. Utang Indonesia nyaris 6.000 triliun rupiah. Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 404,7 miliar US dollar atau sekitar 5.868 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah per US dollar. Direktur Eksekutif Departemen Kepala Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko mengatakan bahwa posisi ULN tersebut tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik, pemerintah dan bank sentral sebesar 194,9 miliar US dollar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 209,9 miliar US dollar. Jelas Oni dalam keterangan resmi pada hari Jumat 17 Juli. Dia juga mengatakan ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9% secara tahunan. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berkontribusi pada peningkatan utang luar negeri berdenominasi rupiah. Begitu tambah Oni. Oni juga menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dengan posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar US dollar atau tumbuh 3,1% secara tahunan. Dia juga menambahkan bahwa perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar surat berharga negara atau SPN seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang pemerintah dapat ditekan. Oni pun juga menekankan bahwa pengelolaan utang luar negeri pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititik beratkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,4% dari total utang luar negeri pemerintah, sektor konstruksi 16,4%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6%, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,6%. Sementara itu, untuk utang luar negeri swasta pada akhir Mei 2020 tumbuh sebesar 6,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,4% secara tahunan. Peningkatan utang luar negeri swasta didorong oleh utang luar negeri perusahaan, bukan lembaga keuangan yang meningkat sebesar 8,9% secara tahunan, di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8% year on year. Beberapa sektor dengan pangsa utang luar negeri terbesar mencapai 77,3% dari total utang luar negeri swasta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, dan juga sektor industri pengolahan. Oni juga mengatakan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%. Meskipun meningkat, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa 89% dari total utang luar negeri. Sebelumnya pernah diberitakan Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia atau ULN pada Februari 2020 dengan posisi 407,5 miliar US dollar. Dengan begitu, utang Republik Indonesia tembus mencapai 6.376 triliun rupiah dengan kurs 15.600 rupiah. Utang sebesar 6.376 triliun itu terdiri dari utang luar negeri sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral sebesar 203,3 miliar dolar US dollar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 204,2 miliar US dollar.